terbesar dan terpadat ketiga di Pulau Sumatera yang terus berkembang pesat sebagai pusat jasa, perdagangan, dan perekonomian di Provinsi Lampung. Sebagai salah satu perguruan tinggi swasta yang terletak di Kota Bandar Lampung, Universitas Tulang Bawang berkomitmen untuk menjadi perguruan tinggi swasta terbaik di Sumatera bagian selatan. Dagu Sibu. Dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat dengan benar. Pertama, dapatkan obat di tempat yang resmi, seperti apotik, toko obat berizin, klinik, puskesmas, dan rumah sakit. Penggolongan obat berdasarkan tanda pada kemasan dapat membantu kita untuk memperoleh obat di tempat yang resmi. Ada golongan obat bebas terbatas, obat keras, dan narkotika. Obat bebas memiliki tanda berupa lingkaran hijau dan dapat dibeli bebas tanpa resep dokter di apotik dan toko obat berizin. Kedua, obat bebas terbatas. Obat ini memiliki tanda berupa lingkaran biru dan dapat dibeli tanpa resep dokter dan disertai peringatan khusus dari P1 hingga P6. Ketiga, obat keras. Obat ini memiliki tanda berupa lingkaran berwarna merah dengan huruf K di dalamnya. Dan obat keras harus dibeli dengan resep dokter. Dan yang terakhir, narkotika. Obat narkotika ditandai dengan lingkaran yang di tengahnya terdapat tanda palang dan berwarna merah. Obat ini harus dibeli dengan resep dokter dan peredarannya sangat diawasi sehingga harus dilaporkan. Pada saat membeli obat, harus memperhatikan informasi pada brosur atau kemasan obat. Yang harus diperhatikan yang pertama, nama obat dan zat aktif. Kedua, logo obat. Ketiga, khasiat atau kegunaan. Keempat, efek samping yang mungkin terjadi. Kelima, nomor izin edar atau nomor registrasi dari Badan POM. Dan yang terakhir, tanggal kadaluarsanya. Kedua, gunakan. Gunakanlah obat sesuai dengan aturan penggunaannya. Sebelum menggunakan obat, harus mengetahui 3 hal, yaitu dosis, aturan, dan lama penggunaan. Dosis adalah takaran obat yang dibutuhkan untuk mencapai efek pengobatan yang diharapkan. Aturan penggunaan obat berkaitan dengan frekuensi minum obat, karena kandungan obat di dalam tubuh memiliki jangka waktu tertentu. Oleh sebab itu, waktu untuk minum obat harus sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Contohnya, 2 kali sehari 1 tablet. Artinya, dalam sehari obat tersebut digunakan 2 kali pada pagi dan malam hari. Dan setiap kali minum obat, diminum sebanyak 1 tablet. Lama penggunaan obat adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai efek pengobatan yang diharapkan. Jangan lupa, sebelum menggunakan obat, pastikan terlebih dahulu obat masih dalam kondisi yang baik dan tidak rusak. Simpan. Simpanlah obat dengan cara yang benar. Pertama, perhatikan dan ikuti aturan penyimpanan pada kemasan obat. Kedua, letakkan obat jauh dari jangkauan anak-anak dan terhindar dari matahari langsung. Ketiga, simpan obat pada kemasan aslinya. Dan yang terakhir, jangan melepas etiket yang menempel pada obat. Keempat, buang. Buanglah obat dengan cara yang benar. Pertama, hilangkan semua label dari wadah obat. Untuk obat tablet atau kapsul, sebelum dibuang harus dihancurkan terlebih dahulu dan dimasukkan ke dalam plastik dan dicampur dengan tanah, air, ataupun bahan kotor lainnya. Ketiga, untuk obat dalam bentuk cairan, buanglah isinya pada saluran pembuangan air. Dan yang terakhir, kemasan obat harus dirobek atau digunting terlebih dahulu sebelum dibuang. Jadi, agar obat dapat memberikan manfaat bagi tubuh dan keamanan bagi lingkungan, ingat selalu Dagu Sibu. Dan tidak lupa untuk selalu konsultasi dengan apoteker untuk mendapatkan obat yang aman dan berkualitas. Semoga hari ini kita semua
kita semua dalam keadaan sehat, sehingga masih bisa mengikuti rangkaian acara praktek kerja lapangan dalam jaringan atau daring dalam keadaan sehat dan masih selalu semangat ya tentunya. Baik, yang kami hormati, Ibu APT Nurhayati Anbia, SSI, Kepala Instalasi Farmasi Puskesmas Satelit Kota Bandar Lampung. Terima kasih atas kehadirannya, Ibu. Kemudian yang kami hormati, Ibu Dekan Fakultas MIPA Universitas Tulang Bawang, Ibu APT Lilik Kurnia Wahidah, SFAM MPH, kemudian Bapak Kaprodi kita, Bapak Masir Yusuf, SSI MFAM. Baiklah, peserta PKL Daring Mahasiswa-Mahasiswi 2017, kemarin kita sudah belajar terkait tugas, fungsi, dan tata kerja di Dinas Kesehatan Bandar Lampung. Kemudian kita belajar terkait standar pelayanan kefarmasian, ada standar pelayanan kefarmasian di puskesmas, kemudian ada standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, serta ada standar pelayanan kefarmasian di apotek. Nah, hari ini kita akan fokus belajar terkait standar pelayanan kefarmasian di puskesmas. Nah, yang mendapatkan klaster puskesmas harap diperhatikan betul apa yang akan disampaikan oleh Bu Anbia, karena hal ini nanti kaitannya dengan proses pembuatan laporan tentunya. Walaupun kalaupun ada yang klaster lain bukan berarti tidak memperhatikan ya, tapi terkhusus yang klaster puskesmas, tolong diperhatikan betul hari ini apa yang disampaikan oleh Bu Anbia. Ya, jadi ketika ada pertanyaan silakan nanti dicatat karena hari ini kita akan sediakan room untuk tanya jawab. Gitu kira-kira. Nah, kepada Bu Anbia, apakah sudah siap? Bu Anbia, bisa dengar suara saya? Bisa, Ibu. Oke, bisa. Untuk materinya, saya yang share screen atau dari Ibu? Oh, materi langsung hari ini, bukan jam 1 nanti, Mbak. Bu. Karena setahu saya hari ini kita cuma memperlihatkan kegiatan di puskesmas. Oh gitu. Untuk yang kamera yang di sana sudah siap ya? Sudah. Oke, kalau Sudah, Bu. Oke, kalau kayak seperti itu. Untuk yang materi berarti nanti pukul setelah sholat zuhur ya? Iya, Bu. Setelah sholat zuhur materi. Oke, baik kalau seperti itu silakan Ibu Anbia, kami persilahkan. Dari ngobrol Ibu, kita yang orang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya pada pagi hari ini. Rundown acaranya adalah mahasiswa PKL akan melihat kegiatan pelayanan kefarmasian di puskesmas. Mungkin saya akan menjelaskan alurnya dulu ya. Mungkin saya di dalam aja. Yang pertama, alur pelayanan kefarmasian di puskesmas. Pertama, pasien datang ke loket informasi untuk mendapatkan nomor antrian, kemudian ke loket pendaftaran untuk mendaftarkan pengobatannya, lalu menunjukkan di mana ruangan dia akan diperiksa, misalnya untuk di ruang pemeriksaan umum atau di ruang pemeriksaan gigi atau di ruang pemeriksaan ibu dan anak atau di UGD. Setelah diperiksa, mereka akan mengambil obat di ruang farmasi dan pulang. Oke ya, jadi saat ini saya akan memperlihatkan ruangan-ruangan yang ada di puskesmas mulai dari alur pendaftaran.
Suaranya jelas tidak? Jelas, Ibu. Ini adalah ada Mbak Rini, ada Mbak Dian, ada Mbak Tiara. Di dalam juga ada nama itu juga. Ya, ini untuk loket jadi pasien tidak usah mengantri langsung ke loket ini. Ini untuk pasien dengan kartu lama yang di loketnya, ini untuk bebas. Kemudian ini adalah laboratorium. Laboratorium ya. Laboratorium ada Mbak Yamala dengan Mbak Miki. Ini adalah pasien. Ini pasien masih diobservasi. Ini itu ya. Oke. Masih ini yang setelah vaksin observasinya di sini selama 30 menit. Menunggu ya. WD. Ruangan gawat darurat kok. Koordinatornya Dr. Emilda. Oke, ya. Boleh kita masuk. Di ruangan itu sebentar. Maaf Ibu ya. Ini ruang UGD ya. Ya. Unit gawat darurat untuk pasien-pasien yang misalnya ada kecelakaan atau apa. Oke, menit lah. Kita ke ruangan persalinan yang tadi kita lewati. Oh, dari Ruangan sana. persalinan. Ruangan persalinan soalnya otomatis fitriasi. Ini ruangannya kebetulan tidak ada pasien. Setelah habis lahiran yang ini ruangan tindakan Ini tindakan untuk tindakan pas lahirannya ini setelah Oh. lahiran. Oh, jadi ini di sini untuk yang normal ya, Bu ya? Ya normal aja yang kita lakukan. Yang ini koordinatornya Bidan Ice. Oke. Oke, terima kasih Mbak Ice. Terima kasih Mbak Ica. Ini suasana vaksin COVID-19. Ini pelaksanaan vaksin. Untuk mahasiswa UTB yang mau vaksin di sini boleh atau KTP-nya Kecamatan Kedamaian. Oke. Nanti kalau ada yang perlu nanti saya share link-nya untuk Ya. pendaftaran. Ya, baik. Nanti koordinator vaksinnya Ibu Eli. Oh iya, selamat pagi Ibu. Ini para dokter yang masa vaksin. Oh iya. Periksa pasien sebelum Selamat pagi Bu. ini tempat suntik Oh ini Pasien. tempat penyuntikan pasien Iya. vaksin. vaksin COVID. Ya.
Oke, makasih Sukma. Bisa ke atas menuju ruang rawat inap. Menuju ke ruangan rawat inap. Di lantai 2 puskesmas satelit. Ini ruangan rawat inap kebetulan dan tidak ada pasien untuk yang pria. Ada 5 bed. Oh. Jadi ruangan ini untuk rawat inap Rawat inap yang pria. yang laki-laki. Ya. Oke. Oke, yang sebelah kanan ada ruangan rawat inap wanita. Oh, ini wanita. oke. Jadi di sini dibedakan ruangan rawat inap untuk laki-laki dan perempuan. Kalau kita mau mengadakan kegiatan fisikal di sini, Oh, begitu. fisikal bersama tim atau fisikal mandiri. Oh ya. Kebetulan karena lagi pandemi, pasiennya lagi tidak ada. Oke. Ya. Ini adalah ruang rawat inap. Permisi. Ya, ini Ibu Tuti dari Ya. bagian gizi dan ini Ibu Erna dari K3. Oh iya. Kami dari UTB, Ibu. Terima kasih ya. Ya. Mari, Bu. Ini nurse station ya. Untuk perawat. Sama nurse station. Oh, di sini ruang jaga untuk perawat. Oke, kita sini. Oke. Di situ nanti ada tangga, tapi nanti ketemu lagi ramai pasien yang tadi. Oh, iya. Ada masih dan kita ada. Aku tahu cara Oh, gitu ya. pengambilan obat dan pelayanan informasi obat. Di sini tempat untuk pengambilan obat dan pelayanan informasi obat atau PIO. Pasien datang ke sini meletakkan resepnya di sini. Oh, jadi pasien meletakkan resepnya di tempat ini, kemudian Nanti sama petugasnya diambil kemudian akan dan diambil oleh disiapkan petugas. obatnya. Ada brosur juga di sini ya, ditaruh di sini nanti pasien yang bisa ambil. Oh, oke. Oke, ada mading ini harusnya ke atas lagi. Selain ini ya, Bisa ininya dinaikin nggak? ukuran tangan. Pegang mading. Masih nggak apa-apa ya? Enggak. Tutup ya. Yang ini adalah ruang kesehatan ibu dan anak. Koordinatornya Dr. Dera. Kalau ruang itu Dr. Fidelia itu Suwarti. Ini ruangan untuk ayah, ibu dan anak. Jadi pasien ini untuk balita yang sehat. Kalau misalnya mau vaksin, pasiennya ditaruh di sini. Oh ya. Ya. Yang ini ruang ibu hamil. Ini ada bidan Uli, yang ini ada bidan Eti. Pasien kalau periksa hamil di situ. Pamit, Ibu. Oke. Jangan lihat supaya dulu. Karena di situ ada kegiatan vaksin bayi, maka vaksinnya disimpan di sini. Oh ya. Vaksin disimpan di cold chain, ada
ada alat pengukur suhunya, termometer suhu dan gitu. Apa namanya itu? 5,7 derajat ya. Dan ada kartu pencatat suhunya. Ya. Mohon maaf, Mbak Dita sama Pak Uyun jangan terlalu berdekatan karena suaranya scoring. Nah, jadi tidak dijelas saat menjelaskan. Oke. Saya buka vouchernya ya. Ini isi vaksin rutin dan ada vaksin untuk COVID, Moderna dan Sinovac. Disimpannya di sini. Jadi ini khusus untuk bayi ya, Bu? Bayi dan ada juga untuk dewasa yang vaksin TB. Jadi seluruh vaksin Iya, disimpannya di sini sini. ya. Iya. Kita di sini imunisasi setiap hari Senin. Ya, Bu Bidan ya. Untuk menjaga kestabilan mutu dan khasiat harus dicek suhunya setiap hari. Oh, Ada temperaturnya harus tetap ada- dijaga. Kalau kita ngambil vaksin, kita menggunakan ini. Apa namanya itu? Namanya vaksin carrier. Oh ya. Vaksin carrier pakai ini, di dalamnya nanti kita pakai full pack ya, dan dilengkapi dengan termometer suhu supaya suhunya terjamin 2-8. Ya. Kita ngambilnya di instalasi farmasi Kota Bandar Lampung. Makasih Bu Bidan. Makasih Ibu. Ruang pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut di kantornya dokter. Permisi Bu. Perawat giginya ini Mbak Tika. Bu Nurlita ya? Ya, Nurlita warga negara. Oh iya. Temannya dokter gigi Hesti Bu. Ya, adik kelas saya. Iya. Ini ruangan dokternya ya. Ruangannya cantik. Wah, betul. Sesuai dengan giginya. Ya. Bagus. Dokter giginya ada 4. Oh di puskesmas satelit ada 4 dokter Iya. gigi. Perawat giginya ada 2. Perawat gigi ada 2. Ya. Oke. Lanjut lagi Ibu. Makasih Ibu. Mari Mbak. Ini ruang pemeriksaan umum. Oh, iya. Koordinatornya dokter Dera. Permisi. Permisi. Maaf ya dok. Maaf, Dok. Ada dokter Eda. Oh iya. Selamat pagi dokter Eda. Ada sama dokter Isip. Oh iya. Oke. Makasih Mbak. Ya. Yang ini Bu Novin. Ibu Novi. Ya. Oke. Ini Kita ke atas dulu ya. Ini nanti terakhir. terakhir. Oke. Oke, ini 2 aja ruang farmasi. Nanti yang ruang farmasi ini bagian terakhir kata Bu Dia. Ruang farmasi. Ini penyerahan. Oke. Oke. Ini kepala KU-nya ya. Oh, iya. Pak Yang sah. Selamat pagi Pak. Ini kami dari UTB Pak. Ya. Kita ke atas ya. Ya. Ruang PU ya. Oh iya. Ini ruang administrasi kakak 1 atau DU. Belakang yang sah. Permisi Mbak. Ini ada Mbak Raisa Kami sama ambil ininya dulu sebentar. Mbak Raisa sama Mas Obi. Oh iya. Oke. Oh, di
Iya. Yang ini gua kepala puskesmas. Mana sih Ibu? Ya, ini dokter Trian. Oh, selamat pagi dokter. Ya, terima kasih dokter. Ya, Bu. Kasih ya Raisa. Terima kasih Mas. Mas. Ini pelakat dan piagam penghargaan. Ini piagam penghargaan dan piala di Puskesmas Satelit. Kita ada pemadam kebakaran. Ya, sudah Bu. Ini bagian struktur. Nah, ini struktur organisasi di Puskesmas Satelit Kauman. Saya ya. Ini aula untuk rapat atau kegiatan lainnya, Bu ya. Ini ruangan rapat. Sih, Mbak. Ada dokter Poki. Oh, selamat pagi, dokter. Dan Tiara. Selamat pagi, Bu Ida. Ya, sudah. Yang ini adalah Pak Dok. Selamat menikmati Terima kasih, Bu. Oh, selamat pagi, Bu. Eri, Oh iya. Mbak Duti dan Mbak Devini. Oh, ini tempat. Iya, selamat pagi. Selamat. Ini tempat bagi-bagi uang. Oh, di sini ya. Objek vital. Banknya di sini ya, Ibu ya. Terima kasih, Bu. Masih ya, Dok. Ini jalan tembus tadi ke ruangan rawat inap. Oh iya, iya. Ini apa itu? Kita ke gudang obat. Kita sekarang menuju ke gudang obat. Segini juga. Ini gudang penyimpanan obat di Puskesmas Satelit Kauman, Bandar Lampung. Kita ke kanan. Untuk Aja nggak apa-apa. ya. Terus saya masuk ke mana ya? Ini dulu boleh. Dulu. Sini aja. Sini. Nah, ini saya mau tanya ini, Bu. Sini deh. Oh gitu. Ya, kita punya lemari F. Ini adalah parameter expired ya. Untuk apa ini, Bu? Untuk obat-obat. Misalnya dia berwarna merah, berarti dia expired kurang dari 4 bulan. Oke. Saya tandain merah. Kalau dia 4 bulan sampai dengan 1 tahun warna kuning, lebih dari 1 tahun warnanya hijau. Iya. Oke. Ini ada contoh obat. Misalnya otrimoxazole. Karena RD-nya masih jauh, tanggal 5 bulan tahun 2022, nomor base-nya segini, tandanya berwarna hijau. Oh, iya. Oke.
Sudah? Kartu stoknya di sini ada expired date sama nomor bed. Ya. Kita meletakkannya menurut bentuk sediaan, tablet, abjad, Vivo, dan Vivo. Oh iya. Oke. Kita Terutama- punya lemari psiko dan narko. Oh itu untuk obat-obatan. ini. Mohon maaf, sebenarnya lemari psiko ini harusnya begini ya, di sini kunci, di sini kunci. Saya masih pakai peraturan lama, itu di dalamnya nanti ada pintu lagi. Nanti saya buka di ruang farmasi aja. Oh iya. Ya, ada lemari apa namanya? AC. Ada AC dan ada palet kayu. Oh, iya. Ini gunanya apa palet kayu, Bu? Palet kayu untuk mencegah kelembaban dari obat. Oh iya. Kalau oke. kita langsung naruh kardusnya di lantai, biasanya nanti basah. Oh, gitu. iya. Apa kardusnya lembab. Oh iya. Oke. Oke. Maaf ya, nggak rapi. Yang sebelah sana untuk infus. Oh di sebelah mana? Itu infus. Oh itu ya. Oh. Itu ada kotak obat untuk kita melakukan kegiatan UKK, usaha kesehatan kerja. Kita bawa wadah obatnya itu yang biru dan hijau itu. Oh iya. Oke. Oh iya, kalau kita mau ngambil obat, tulis di sini dulu. Oh untuk prosedur pengambilan obat. Iya. Misalnya tanggal 26 kita ngambil paracetamol 600. Amoknya berapa, ini berapa. Kalau kita lupa nulis kartu stok, ada buku gudang jadi supaya bisa dicatat. Oke. Ya. Jadi sekarang? Penyimpanan obat dan BNPT ya di sini ya. Ini kita bergabung dengan dapur. Iya. Dapur makan di sini. Iya. Ini ruang parkir. Ini ruang farmasi. Farmasi, perkenalkan. Ini Mas Jawa saya, apoteker Grand. Oh ya. Selamat pagi, Pak. Yang ini Tinta. Selamat pagi, Pak. Oke. Mau melihat pelayanan kefarmasian yang ada di sini ya. Iya, oke. Kita nunggu resep. Sambil menunggu untuk pengambilan Bagus. Ya. Iya, umur 13 tahun. Nah, kita harus punya SOP ya. SOP. Setiap kita melakukan kegiatan pelayanan kefarmasian harus ada SOP-nya. Itu ada dulu satu mungkin. ini proses untuk pengambilan obat. Untuk demam atau nyerinya akan sangat kita 2 kali sehari sudah makan. Ini untuk antibiotикnya 3 kali sudah makan. Nanti setelah itu sore. Ini demam ini yang panas Mana gitu ya, pusing gitu. Kalau nggak pusing kalau gimana? aja antibiotik harus ambil. Makasih ya. Dita, suaranya bagus. Suara bagus. Suara bagus. Oh ya, ini boleh kalau mau lihat SOP. Apa itu, Bu? Surat izin praktek. Nah, ini untuk SIP, surat izin praktek untuk yang bernama Ibu Nur Hayati Andria SSI Apotek atau
Ibu sendiri. Ya. Ini ya gampang hargaan. Atas nama Dea. Dea Prasetya ya. Alamatnya di Tanjung Raya. Nomor teleponnya. Jadi ini khusus untuk melayani untuk kecamatan Kedamaian aja ya. Seluruh dari kecamatan lain juga bisa. Dari Indonesia. Jadi bersifat tetap sesuai dengan lokasi. Ya, kalau menurut PJF harus yang terdaftar. Oke. Sebelah kanan ya, kita yang sebelah kiri psikotropik, yang narkotik kita nggak punya, jadi yang sebelah kanan. Ada lagi. Cuma psikotropik. Jadi ini untuk ruang penyimpanan obat jenis psikotropik ya. Nah, untuk ini penyimpanan stok obat kita untuk pengambilan gitu ya. Ini penyimpanan obat untuk di ruang farmasi. Kita menggunakan agen. Sama seperti tadi sama yang di gudang. Ya. Ada tanda hijau, tanda merah, tanda kuning. Oh, Ya. gitu. Ada tiga jenis warna yang dipakai ya, merah, hijau, kuning. Iya. Ini ada nama obatnya, di sini nomor batch-nya, di sini nomor tanggal kadaluarsa. Jika dia obat lasa, ditandain obat lasa. Meletakkan obat lasa tidak boleh berdampingan. Dia harus diselang satu atau dua ini ya, jaraknya. Yang ini adalah untuk high alert. Untuk di high alertnya adalah Grimetil. Jadi ini menurut Adjat. Dan yang di atas alert. Oh, yang untuk alat diletakkan di atas. Ya, di atas. Yang ini untuk obat jenis sirup. Ini untuk racikan ya. Racikan, terus ini untuk gelas ukur untuk mengecerkan sirup kering. Yang ini ada dispenser. Juga ada termometer ruangan. Oh, ini termometer ruangan. Kalau untuk kondisi tadi berapa derajat ini Bu ruangan Bu? Bagusnya Bu? Di bawah 30. Jadi ruangan harus di bawah 30 derajat Celcius. Oke. Ya. Kita sambil bertanya. Oke. Ini. Santai aja lah ya. Iya. Ini, Rizka. Ini. Ayo atau panitia? Saya panitia Bu. Ini mahasiswa yang kita berdayakan juga, gitu. karena mereka tahun depan juga akan PKL gitu. Oh gitu. Yang PKL-nya malah nggak, karena ikut Zoom. Zoom semua. Oh, Jadi iya. maksud saya gini, ini kan mahasiswa juga Bu, mungkin mereka ada yang mau ditanyakan, boleh. Silakan duduk. Ada grade, ada saya kalau bisa menjawab. Silakan duduk. Kali-kali ada yang mau ditanya dengan ini.
Nggak apa-apa, ngobrol-ngobrol aja. Iya, karena kita masih tunggu pasien, pasiennya mungkin hari ini sepi. Ini masuknya. Yang tadi high alert itu high alert itu obat yang harus diperhatikan dengan kewaspadaan tinggi, karena kalau misalnya kita memberikannya salah akan memberikan efek yang menyebabkan pasien bisa kadang meninggal. Oh, Jadi hai. kita di sini sudah kiri soalnya Itu untuk jenis penyakit apa itu? dia diabetes. Oh, iya. Tadi sih ya ada yang perlu ditanya untuk pengelolaan obatnya. Jarang-jarang kamu bisa kalau kesempatan bisa bertanya langsung. Kalau Mas Grian ini baru masuk, jadi SIP-nya lagi diurus. Oh gitu. Baru CPNS, baru beberapa bulan. Jadi SIP belum jadi, belum selesai. Sedang diurus. Untuk SIP itu khusus untuk di bagian farmasi ya. Semua. Semua Seluruh tenaga kesehatan harus memiliki SIP. SIP. Kalau kita harus diri, Surat harus izin punya apa itu? SIP itu surat izin praktek. Surat izin praktek. Kalau apoteker namanya SIPA, surat izin praktek apoteker. Kalau untuk tenaga teknik farmasian, SIPA. Itu ada BT-BT-nya mau. Iya. Ini kamu ada dokter, awal juga. Minta foto, kita minta foto. Kita dan CTK sama gudang. Ada informasi dari Bu Deka, Iya. dia minta foto SIP apa gitu tadi? SIP itu ya. Oke, ini bisa langsung tanya jawab untuk peserta Zoom-nya ya. Untuk peserta PKL-nya. Untuk peserta PKL-nya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan terkait pelayanan kefarmasian di puskesmas, boleh langsung diketikkan di room chat pertanyaannya. Nanti akan saya bacakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya boleh diketik di room chat ya.
Ada dicek. Oh. Pertanyaannya apa? Oke, sebentar. Jadi Bu Anbia ini langsung kita tanya jawab dengan peserta PKL-nya ya? Oh gitu. Kita di ruangan. Oh iya. Ke sana ya? Ini dulu di sepi. Oh gitu. Ya sudah. Oke, pertanyaan. Kita mulai dengan pertanyaan pertama ya. Untuk mahasiswa diberikan kesempatan. Oke, ini sudah beberapa banyak masuk pertanyaan. Sebentar. Saya ambil kertas dan pulpen sebentar ya. Bentar, para ibunya ambil kertas dan pen. Kayaknya lagi. Oke, sudah? Pak Uyung, suara saya kedengaran nggak Pak Uyung? Mbak Dita? Iya Bu, dengar Bu. Kedengaran? Dengaran Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Anbia. Tadi kami sudah dibawa room tour ya, walaupun kami melihat dari jarak jauh, tapi terkesan kami juga sedang berjalan di sana. Itu ya. Jadi mulai dari tempat registrasi, kemudian kita tadi dibawa ke UGD, ruang bersalin, ruang pemeriksaan, proses vaksinasi, kemudian sampai terakhir di pelayanan di kefarmasiannya. Gitu. Ini banyak sekali masuk pertanyaan dari para peserta PKL. Nanti saya bacakan ya untuk pertanyaannya. Baik, ini ada yang pertama, pertanyaan Cahaya Rizky. Dia bertanya terkait pengelolaan obat di puskesmas satelit. Itu mungkin dari pertama obat masuk, kemudian disimpan, dan sampai nanti di jika ada pasien. Itu bagaimana, Bu? Untuk pengelolaan obat di puskesmas, ini ada materinya nanti saya akan jelaskan jam 1 sudah ada di PowerPoint. Mau dijawab nanti aja apa gimana? Oh gitu, baik. Kalau gitu nanti kita skip penjelasannya nanti pas ada di materi pukul 1 ya Bu ya? Ya, betul. Oke, baik. Untuk pertanyaan Cahaya Rizky nanti akan dijawab nanti ya, karena berhubungan dengan materi selanjutnya. Oke, kemudian ada yang bertanya tadi terkait penyusunan obat di gudang. Di pertanyaan Reza Nur Alfiani, penyusunan obat di gudang ini menggunakan sistem yang bagaimana, Bu? Baik, untuk penyusunan obat di gudang. Sebentar, maaf, HP Pak Uyung sama Mbak Dita jangan terlalu berdekatan karena suara Bu Anbianya jadi storing. Penyusunan obat di gudang itu pertama Aduh, maaf tidak kedengaran. Penyusunan obat di gudang kita pertama berdasarkan abjad. Abjad dari A sampai Z. Abjad, lalu bentuk sediaan, kemudian FIFO dan FEFO. Seperti tadi yang kita lihat di gudang obat. Oh iya,
FIFO itu adalah first in, first out. Jadi obat yang pertama masuk itu adalah obat yang pertama keluar. Itu yang sistem FIFO. Yang kedua adalah sistem FEVO. FEVO itu first expire, first out. Jadi obat yang pertama expire itu yang pertama keluar. Itu penyusunan obat ya. Sudah jelas? Gitu, bagaimana yang bertanya? Jadi pertama diurutkan sesuai abjad, kemudian dari jenis sediaan obat, kemudian juga dilihat obat yang pertama kali masuk itu yang pertama kali keluar, kemudian dari expired-nya ya. Betul. Gitu. Kira-kira begitu. Reza Nur Alfiani, cukup jelas ya? Jelas. Kemudian ada lagi Bayu bertanya, bagaimana pelayanan kefarmasian di puskesmas jika belum memiliki apoteker penanggung jawabnya dan hanya memiliki TTK saja? Oh, ini sebenarnya kalau yang berhubungan dengan satelit sudah ada ya Bu ya? Kami sudah ada 2 apoteker, hanya yang belum ada tenaga teknis kefarmasian. Kami hanya punya lulusan SMK, karena kebetulan yang lulusan D3 resign karena ada keperluan keluarga. Jadi kami ada 2 orang apoteker dan 1 asisten tenaga kefarmasian. Untuk TTK-nya kami tidak ada. Untuk puskesmas yang tidak ada apotekernya, sebenarnya tidak masalah. Yang penting pelayanan kefarmasian bisa berjalan dengan baik. Oke, baik. Jadi gitu ya. Jadi tidak masalah, Bayu. Oke, cukup jelas ya. Kemudian ada yang bertanya terkait tadi ada yang bertanya sistem penyimpanan obat sesuai apa ini? Sesuai bentuk sediaan contoh antibiotik atau analgetik. Tadi sudah ya? Sudah masuk penjelasannya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, Bu. Jika obat yang diresepkan dokter itu tidak ada di puskes satelit, itu bagaimana, Bu? Biasanya gini, kita kebetulan misalnya ada itu sedang kosong di instalasi farmasi atau kosong di PBF, kita kembali ke dokter penulis resepnya untuk menggantinya dengan kandungan yang sama. Oh, gitu. Jadi kalau seandainya nanti nggak ada, bisa diresepkan keluar? Itu biasanya jarang terjadi sih, Bu. Biasanya tawarkan ke pasien. Ibu mau diresepkan keluar, atau kita ganti dengan obat yang khasiatnya sama. Oh, gitu. Jadi biasanya dicarikan isi obatnya yang sama ya, kalau ada. Iya. Baik, kalau pertanyaan selanjutnya dari Aziza, ini terkait obat injeksi, Bu. Untuk obat injeksi ini, yang menyediakan apotekernya atau bagaimana, Bu? Begini ya, obat injeksi itu kan termasuk dalam sediaan farmasi. Jadi seluruh sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai itu adalah tanggung jawab dari farmasi. Jadi yang mengadakannya adalah dari farmasi. Untuk vaksin pun tanggung jawab dari farmasi adalah menjaga rantai dingin vaksin supaya tetap terjaga mutunya. Ya. Oke. Cukup jelas. Gimana yang bertanya tadi? Jelas ya? Untuk pemberian obat injeksi. Kenapa? Oke. Kemudian untuk alur pelayanan resep dan untuk pembagian tugas antara apoteker dan TTK yang di satelit bagaimana, Bu? Alur pelayanan resep itu resep datang dari ruang pemeriksaan umum, ada dari ruang kesehatan gigi dan mulut, ada dari ruang KIA, ada dari ruang persalinan, ada dari ruang perawatan, ada dari ruang UGD. Itu semua masuk ke dalam ruang farmasi. Kita menyiapkannya
menyiapkan obat, meracik, dan memberikan kepada pasien disertai dengan penjelasan dan pelayanan informasi obat. Gitu ya alurnya. Jadi mulai dari di farmasi terima dari berbagai, ada dari KIA, dari dan sebagainya, kemudian di situ Oke, sebentar, maaf. Disertai pemberian informasi. Ya, jadi disertai dengan pemberian informasi terkait obat itu. Kemudian tadi ada yang bertanya, tadi di depan instalasi farmasi, di depan tempat menyerahkan obat, itu tadi ada mading ya. Tadi mading apa karena nggak kelihatan jelas? Itu mading tentang gaji sibuk, cara apa namanya? Banyak sih, nanti disut aja. Oh, iya. Ya. Betul ya. Nanti disut aja. Ada yang sudah bilang. Iya. Oh, oke. Tentang obat, tentang penjelasan tentang obat. Oh, jadi madingnya tetap berhubungan tentang pemakaian obat ya? Ya, tentang penggunaan obat. Baik, gitu ya. Tadi ada mading itu, pasti ada maknanya. Maknanya tadi terkait penggunaan obat sendiri. Jadi sembari menunggu atau menerima obat, noleh ke atas, oh ada caranya gitu. Jadi bisa membaca. Iya, kita juga sediakan brosur di depan. Oh, oke, baik. Kemudian ada yang bertanya, bagaimana mekanisme pemesanan obat dan alkes puskesmas satelit? Baik, mekanisme pemesanan obat dan alkes untuk puskesmas itu kita mengajukan permintaan obat itu 1 tahun sekali. Sebenarnya kan nanti ada materinya di materi saya, tapi saya jelaskan sekilas ya. Iya, baik Bu. Materi saya sudah saya siapkan ini sih, tapi saya jelaskan sekilas. Kita meminta obat ke instalasi farmasi kota Bandar Lampung per 3 bulan berdasarkan RKO yang kita kumpulkan setiap 1 tahun sekali. Kalau untuk obat yang ada di instalasi farmasi, kita dapat obatnya 3 bulan sekali. Jadi setiap tahun kita mendapatkan obat 4 kali. Jika di dinas kesehatan atau di instalasi farmasi obatnya tidak ada, maka puskesmas bisa mengadakan pembelian sendiri dengan menggunakan obat aplikasi BPJS. Kita memesan obatnya di distributor, nanti distributor mengantarkan langsung ke puskesmas. Kartunya. Kalau kita untuk pengadaan sendiri, puskesmas membeli melewati distributor. Nanti saya contohkan ada fakturnya juga, ada di materi. Oke. Jadi gitu ya yang bertanya. Jadi permintaan obat itu biasanya dilakukan per 3 bulan. Jadi dalam setahun ada 4 kali. Ya, ada 4 kali permintaannya. Pertama dilakukan ke instalasi kefarmasian Dinkes ya. Nah, atau pihak puskesmas juga boleh melakukan pembelian sendiri langsung ke distributor. Gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini terkait obat-obat yang high alert di puskesmas satelit ini gimana? High alert ada juga di materi nanti aja ya Bu ya. Oh iya baik Bu. Nanti di skip dulu ya. Ada di materi, nanti kita dijelaskan di pukul 13. Kalau gitu kita ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan dari Rika. Penyimpanan obat narkotik dan psikotropik itu kan sesuai
upgrading SOP menggunakan 2K double atau 2 kunci. Nah, kalau di Puskesmas Satelit sendiri masih menggunakan pintu ganda. Pertanyaannya apakah ada pengaruh dengan obat tersebut atau hanya sebagai konsep keamanan penyimpanan saja, Bu? Baik, pengaruhnya sih tidak ada, cuman memang kita masih pakai peraturan lama dan agak susah itu karena itu dibor. Udah dibor, udah nempel, dan sebenarnya juga kita pakai kuncinya kunci 2. Kuncinya berbeda. Kalau menurut saya sih nggak ada masalah, karena selama ini juga Balai POM datang juga nggak masalah gitu. Kita dibor yang di sini dan di ruang farmasi dan yang di gudang juga dibor udah nempel. Kita juga tetap pakai kunci 2, tapi memang pintunya 2. Oke. Oke, baik ya. Jadi tidak ada pengaruh sebenarnya dengan obat itu sendiri ya. Lebih ke keamanannya ya. Iya. Oke, kemudian ada lagi yang bertanya terkait pelayanan kefarmasian di Puskesmas Satelit ini dilaksanakan sesuai dengan SOP. Nah, apabila ada beberapa kategori atau kriteria dari pelayanan tersebut tidak terlaksana, siapa yang bertugas untuk mengevaluasi dan bagaimana tindak lanjutnya? Maksudnya kan tidak sesuai dengan SOP. Iya, betul. Tidak sesuai dengan SOP-nya, Bu. Kalau di ruang farmasi, penanggung jawabnya adalah saya. Biasanya kalau kita apoteker Brenda atau Sinta tidak sesuai SOP, biasanya akan saya tegur. Tapi biasanya selama ini tidak sesuai dengan SOP. Karena SOP kan kita bikinnya bareng-bareng. SOP itu kita bikin bertiga, ini baiknya seperti apa, dan lama-lama kan menjadi kebiasaan. Itu aja. Oke, jadi gitu ya. Untuk pertanyaan yang terkait SOP. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih, Justika Salsabila, dia menanyakan, nah jika ada obat yang expired date-nya ini udah deket nih, nah sudah masuk pas di bulan ini, Bu, itu gimana tindak lanjutnya? Begini kan kita seperti yang kita lihat tadi ada parameter expired date ya, yang tadi warna merah untuk yang di bawah 4 bulan, warna hijau itu di atas 1 tahun, dan warna kuning 4 sampai 1 tahun. Jadi kita setiap 3 bulan mengevaluasi expired date obat-obat tersebut. Kita mencatat obat expire yang mendekati 4 bulan itu apa aja. Lalu kita biasanya sih sedikit sih, nggak banyak. Kita menginformasikan kepada dokter penulis resep, dok ini loh obat yang mau habis, tolong ditulis resepnya. Atau kalau memang di sini sudah berlebih, kita tawarkan ke puskesmas lain. Jika puskesmas lain membutuhkan, maka kita bisa mengalokasikan obat yang dekat expired itu untuk puskesmas lain supaya bisa digunakan. Okay. Benar lagi Bu ini. Bu Yuli nggak ada suaranya, Bu. Oh, oke. Bu nggak ada. Ya, oke. Jadi karena tadi sudah ada indikasi warna ya dari setiap obat, kemudian ada evaluasi. Jadi tidak rasanya kalau tiba-tiba baru tahu bahwa umur obat itu bulan ini habis itu kan enggak ya. Jadi sudah ada evaluasinya setiap obat itu. Nah, ini berhubungan dengan pertanyaan selanjutnya. Lalu untuk penanganan limbahnya sendiri, Bu, ketika sudah tidak bisa digunakan lagi obat itu habis,
tapi masih banyak, itu bagaimana Bu? Apakah dipulangkan ke Dinkes atau ke distributor, atau pihak puskesmas satelit ini memusnahkannya sendiri? Untuk saat ini biasanya puskesmas yang Gimana Bu? untuk saat ini puskesmas yang memusnahkannya sendiri. Oh gitu. Itu gimana Bu? Itu kan tentu berbeda jenis sediaan, berbeda cara pemusnahannya. Kita ada expired tablet, kita buka dulu dari boosternya, kita masukin ke dalam baru airnya dibuang. Kalau misalnya dia berbentuk alkes, kita buang limbahnya ke limbah medis. Oke, itu ya. Jelas ya untuk yang bertanya terkait pemusnahan obat-obat yang expired date-nya sudah habis. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini dari Imam Al-Mutakin. Untuk puskesmas satelit dalam melakukan rekapan SO itu dilakukan berapa lama ya Bu? Dalam sebulan? Rekapan SO itu stop 6 ya? Ya. Biasanya stop of 6 dilakukan 1 bulan sekali di akhir bulan. Oke, 1 bulan sekali di akhir bulan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, untuk perencanaan dan pengadaan obat di satelit ini dilakukan oleh apoteker atau bekerja sama dengan pihak manajemen puskesmas, atau bagaimana alurnya Bu? Yang pertama, untuk perencanaan, kita kan membuat perencanaan obat yang disebut dengan rencana kebutuhan obat setiap tahun. Itu melibatkan beberapa tenaga seperti dokter gigi, bidan, perawat, dan pemegang program. Obat apa yang mereka butuhkan. Jadi tidak hanya, kalau perencanaan tidak hanya dari farmasi sendiri, harus melibatkan tenaga kesehatan yang lain. Karena yang menuliskan resep adalah dokter dan lain-lain. Dan harus juga melibatkan program, pemegang program, kayak seperti misalnya program gizi, mereka memerlukan jumlahnya berapa untuk tablet tambah darah, vitamin A, atau obat cacing. Atau kita pemegang program penyakit TB, mereka memerlukan dan untuk pengadaan adalah, kalau pengadaan itu adalah farmasi sendiri yang mengadakan dengan ACC dari kepala puskesmas. Jelas? Oke, begitu ya yang bertanya. Jadi banyak yang terlibat, tetapi untuk pengadaannya sendiri itu pihak farmasi yang tentu mengajukan, kemudian di ACC oleh kepala puskesmasnya. Tuh, kemudian pertanyaan selanjutnya ini terkait pelaporan OOT. Itu bagaimana? Kemudian untuk pelaporan psikonarkotika, apakah sudah lewat SIPNAP dan ditujukan kemana pelaporan melalui SIPNAP tersebut, Bu? Baik, kalau OOT di puskesmas tidak ada, jadi tidak bikin laporannya. Untuk pelaporan psikonarkotika, kalau untuk seluruh puskesmas kita belum pakai SIPNAP ya, kecuali kalau saya bekerja di apotik, saya bikin SIPNAP. Kalau untuk puskesmas belum ada. Jadi kita masih tetap pakai laporan seperti biasa yang kita kumpulkan ke instalasi farmasi kota. Mungkin nanti mereka yang akan merekap seluruh pemakaian puskesmas. Oke, gitu ya, terkait pelaporan OOT psikonarkotika di puskesmas satelit. Kemudian ini ada lagi pertanyaan tadi yang hampir mirip dengan high alert, itu perbedaannya apa ya?
Dan apakah perbedaan penyampaian obat ke pasiennya atau PIO? Gimana Ibu? Perbedaan apa? Perbedaan penyampaian obatnya ini kali ya yang bertanya nih. Saya juga bingung nih sebentar. Penyampaian Obat kategori LASA dengan high alert itu perbedaannya apa ya? Dan apakah perbedaan PIO-nya ke pasien? Sebenarnya kalau untuk high alert, perbedaan kita memberikan ke pasiennya sama aja. Cuma nanti dia untuk peletakannya supaya saat kita mengambil tidak salah. Oke. Saya menjelaskan di materi jam 1. Oke, baik Bu. Oke, ini banyak pertanyaan yang sudah ditanyakan tadi. Sebentar. Oh ya, untuk puskesmas satelit terkait pasien COVID, apakah puskesmas satelit ini menerima pasien dengan rujukan COVID, Bu? Dan untuk pemberian resep obatnya bagaimana? Untuk pasien COVID, untuk pasien rawat inap, kami tidak menerima. Biasanya kami rujuk ke rumah sakit. Kalau untuk pasien rawat jalan, kami menerima pasien COVID dan memberikan obatnya. Di sini kita obatnya ada. Bukan hanya untuk pasien COVID, tapi untuk keluarganya juga. Misalnya karena dia kontak dengan pasien itu, biasanya juga kita kasih obat. Oke, jadi kalau untuk rawat inap, satelit tidak menerima, tapi langsung dirujuk ya ke rumah sakit rujukan untuk COVID. Kemudian untuk keluarganya biasanya itu puskesmas juga mengadakan pemantauan atau yang datang aja, Bu? Puskesmas mengadakan pemantauan, itu adalah tugas dari sanitarian dan laboratorium. Misalnya ada pasien COVID, maka mereka akan tracing. Pasien yang saja yang kontak dengan pasien yang reaktif. Oke, jadi ketika ada laporan atau keluarga yang datang ke sana, pihak satelit langsung mengadakan swab ya untuk keluarga. Kemudian kalau ternyata bisa isolasi mandiri, obatnya juga dikasih dari puskesmas ya, Bu? Iya. Oke, baik. Kemudian ini banyak pertanyaan yang sama tidak saya bacakan lagi ya. Oke, kalau pemusnahan vaksin juga sama ya karena dia jenis sediaannya tadi cair ya. Belum pernah sih vaksin. Oh, jadi kalau vaksin sejauh ini belum ada yang expired date ya, Bu? Oke, jadi sebelum expired date sudah habis duluan. Iya. Oke. Untuk penyimpanan obat BPJS rawat inap dengan rawat jalan ini dipisah atau digabung, Bu? Kalau di satelit digabung. Digabung ya? Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, ini di masa COVID seperti ini banyak terjadi kekosongan obat, termasuk di beberapa distributor ya, termasuk PBF. Nah, puskesmas satelit ini bagaimana menjamin obatnya? Terkhusus untuk obat-obat yang COVID, Bu? Selama ini enggak juga sih ya, obat COVID. Kita kan dapat dari dinas kesehatan dapat. Kalau di puskesmas kan kita ngobatinnya juga bukan yang dengan gejala berat, kita pakai ngobatin gejala ringan aja. Oke, itu ya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Ini bagaimana cara mengamprah obat ke dinas kesehatan? Apakah amprah harus apoteker? Mengamprah obat ke dinas kesehatan itu kan yang kita memang ada per 3 bulan. Seandainya sebelum 3 bulan obat kita habis, kita bisa minta ke instalasi farmasi kota
itu disebutnya dengan permintaan obat antar waktu. Mm-mm. Saya selaku penanggung jawab ruang farmasi yang membuat suratnya, nanti yang mengambil adalah apoteker yang lain. Oh, oke, baik. Kemudian, jelas ya jawabannya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, pengelolaan emergensi troli rawat inap. Ini bagaimana ya, Bu? Itu pertanyaannya. Obat emergensi saya udah ada siapkan di ruang rawat inap, ada. Oh gitu. Baik. Itu harus dicek kapan expire dan misalnya jumlahnya berkurang harus langsung diganti. Oh, oke. Itu ya, jelas. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, akreditasi puskes. Akreditasi puskes itu tujuannya sebenarnya untuk apa? Dan biasanya akreditasi sendiri itu dilakukan berapa tahun sekali? Akreditasi puskesmas itu tujuannya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sebelum COVID ini, kita menghadap akreditasi itu 3 tahun sekali. Kebetulan puskesmas satelit sudah 2 kali, terakhir di tahun 2019. Hasilnya adalah akreditasinya utama paripurna. Karena COVID udah 2 tahun ini akreditasi macet, tidak jalan lagi. Tapi kalau kebetulan memang kalau satelit ada lagi akreditasi di tahun 2022. Karena kami terakhir di tahun 2019 mendapat akreditasi paripurna. Oke. Gitu ya. Jadi akreditasi ini ya tujuannya untuk meningkatkan pelayanan di puskesmas. Kemudian untuk satelit sendiri sekarang akreditasinya terakhir tahun 2019 akreditasinya paripurna ya Bu ya. Paripurna itu kalau dulu sebutannya A ya? Iya. Oh, oke. Baik. Ini ada yang bertanya Bu, di satelit sendiri kalau mau vaksin, itu vaksinnya harus yang KTP Bandar Lampung atau yang bisa di luar KTP Bandar Lampung, yang penting Lampung itu bisa atau tidak Bu? Untuk satelit, kami hanya menerima vaksin dengan KTP Bandar Lampung dan dengan KTP Kecamatan Kedamaian dan peserta BPJS-nya terdaftar di puskesmas satelit. Untuk pendaftaran vaksin, ada linknya melalui Google Form, yaitu bit.ly vaksinasi satelit. Itu daftarnya di situ. KTP di luar Bandar Lampung, seluruh puskesmas tidak melayani. Hanya melayani yang KTP Bandar Lampung. Oh gitu, baik. Jadi di puskesmas satelit ini hanya menerima vaksin dengan KTP yang Bandar Lampung. Kemudian itu pun yang vaskes satunya tertuju di satelit ya Bu ya. Dan yang KTP-nya Kecamatan Kedamaian ya Bu. Oh iya, dan KTP-nya Kecamatan Kedamaian. Supaya bisa merata, karena kan ini seluruh puskes juga dapat vaksin ya. Seluruh puskes juga mengadakan, jadi setiap puskes itu berdasarkan kelurahannya, kelurahan dan kecamatan. Oh, oke, baik. Kalau dalam sehari berapa dosis Bu yang dikeluarkan setiap di satelit sendiri? Vaksin sekarang untuk masyarakat adalah vaksin Moderna, sehari 100 orang. Oh, 100 orang sehari ya Bu ya? Kita melayani vaksin 1 dan vaksin 2, dosis 2 yang untuk Sinovac. Oh iya, baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih dari Agnes, terkait penyimpanan prekursor. Penyimpanan prekursor di puskesmas satelit. Kita tidak ada prekursor. Laporannya juga nihil 0. Oke, baik. Nah, ini terkait pelayanan farmasi Ovi. Pertanyaan dari Ovi terkait pelayanan farmasi klinik, apakah apoteker ini selalu melakukan konseling dan PIU terhadap pasien
Dan apakah ada kriteria tertentu untuk pasien yang diberikan pelayanan home care? Baik ya, untuk konseling biasanya kita memilih pasien yang memiliki penyakit kronis, yaitu penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, kolesterol, karena obat-obat penyakit kronis ini kan sebaik minumnya setiap hari dan seumur hidup. Itu biasanya kita konseling tentang cara minum obatnya, cara untuk misalnya pasien itu bertanya, ini obat ini apa namanya, dengan obat ini boleh atau tidak, terus bagaimana cara pola makan untuk pasien dengan penyakit tersebut gitu. Kita konselingnya di situ, kita juga bertanya kepada pasien apa yang sudah dijelaskan oleh dokter tentang penyakit tersebut gitu. Kalau untuk home care juga sama, home pharmacy care sama seperti konseling, kita memilih pasiennya dengan kriteria penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol ya. Kita mengecek apakah obat yang diberikan dari puskesmas diminum setiap hari atau tidak. Kita bisa mengecek obatnya. Misalnya kita kasih obat sebulan amlodipin itu 30. Kita beri obat misalnya di tanggal 10 30 tablet. Kita nanti bikin perjanjian sama pasien, tanggal 15 kita akan datang, kita hitung obatnya, dia minum obat itu atau enggak. Oke. Oke, begitu ya. Jadi konseling tetap dilakukan dengan pasien dengan kriteria-kriteria tertentu. Cuman kalau seandainya kan kita nggak tahu Bu, entah itu obatnya habis atau enggak. Kadang kan ada yang misalnya sudah dia penyakit kronis, sudah amlodipin harus habis dalam sebulan, tapi ternyata tidak dihabiskan, itu gimana Bu taunya? Kita kan bisa tanya ke pasien. Untuk home pharmacy care? Putus-putus Bu. Untuk konseling kita bisa bertanya, Ibu minum obatnya rutin atau tidak? Karena kalau misalnya pasien itu tidak minum obat secara rutin, akan terjadi komplikasi ke penyakit yang lain. Gitu ya, baik Bu. Jadi gitu ya untuk konselingnya. Kemudian, nah ini ada pertanyaan dari Laila. Pernah nggak sih Bu ada kejadian salah pemberian obat atau misalnya dosisnya itu tidak sesuai? Nah itu kalau terjadi seperti itu gimana Bu? Kesalahan pemberian obat, terus terang di sini pernah ya. Waktu itu tenaga AA saya tertukar memberikan obat kepada pasien lain. Tapi saat bisa cepat ketahuan, itulah gunanya kita minta nomor telepon pasien. Saat itu kita langsung telepon ke pasien yang bersangkutan, mohon maaf, dan kita minta alamatnya, lalu kita menukar obat yang seharusnya. Begitu. Itu pernah kesalahan kita pemberian obat. Kalau kita di satu lagi kesalahan pemberian obat sama. Oke, jadi ya Bu. Apa namanya? Jadi gitu ya, pernah ya terjadi kesalahan ya, namanya kadang human error. Makanya penting sekali meminta data pasien itu lengkap ya Bu ya. Disertai nomor telepon. Jadi ketika pas cek oh ternyata salah, bisa kita hubungi lagi. Tapi takutnya belum diminum Bu. Gimana kalau sudah diminum gitu? Kadang kan gini, kita lagi rame nih, kita panggil pasien Ibu Suryati, dia maju dan mungkin saat itu yang menyerahkan obat tidak cross check kepada pasien, Ibu namanya siapa, alamatnya di mana, jadi kan itu salah. Sudah 10 menit kemudian, kenapa ini obat Ibu ini nggak diambil-ambil? Ternyata
tertukar gitu. Kalau biasanya sih kalau kita cepet nelpon belum diminum sih. Walaupun diminum juga biasanya nggak fatal sih, obat kita kan memang masih tidak terlalu ini ya. Tinggi ininya. Oke, baik. Yang kedua kalau dosis tidak sesuai. Ya, tadi ada pertanyaannya ya. Kalau dosisnya tidak sesuai, Bu. Kita kan pertama resep itu datang. Kita lihat resep datang, kita lihat umur pasien dengan obat-obatnya. Kok ini dosisnya terlalu tinggi ya gitu. Kok pasien 6 tahun signalnya 3 kali 1 gitu. Harusnya kan 3 kali setengah ya. Jadi kita biasanya datang ke dokter penulis resep untuk mengkonfirmasi, oh ini betul atau salah. Kalau kata dokternya, oh iya, maaf Mbak, saya salah, atau oh iya Mbak, ini sebenarnya betul karena berat badannya sekian gitu. Kita harus konfirmasi ke dokter penulis resepnya. Tapi biasanya memang setiap ada resep yang masuk, kita yang dicek itu pertama adalah dosisnya tidak sesuai atau tidak. Oke, gitu ya. Jadi begitu resep ada, di screening Bu ya istilahnya ya. Di screening terlebih dahulu, jangan sampai dosisnya tidak sesuai, karena nanti kalau tidak sesuai, kalau dia terlalu sedikit dia tidak berdampak, atau kalau berlebihan juga akan menimbulkan efek. Gitu ya. Jadi biasanya pihak apotekernya cross check kembali ke dokter pemberi resepnya. Oke. Selanjutnya untuk penyimpanan faktur obat narkotika dengan yang non narkotika itu gimana, Bu? Kita nggak ada narkotika di puskesmas. Oh iya, tadi tidak ada yang narkotika ya. Faktur ada, kalau mau lihat masih mau lihat faktur. Nanti di foto aja kita foto. Oh iya. Nah, pertanyaan selanjutnya ini, pernah nggak ada kendala, Bu? Misalnya obat yang kita minta ke dinas tidak keluar gitu? Sering. Nah, itu gimana, Bu, antisipasinya atau mengatasinya itu gimana? Di dinas tidak ada, biasanya kita yang mengadakan pembelian sendiri itu, memakai uang dana kapitasi BPJS. Enggak, tapi itu biasanya responnya cepat ya, Bu. Misalnya kita masukkan nih permintaan obat gitu. Apakah itu langsung direspon cepat, obat ini ada atau tidak? Atau ada proses tunggu? Nah, di waktu tunggu itu kan kadang belum nggak ada kepastian gitu. Sementara kita butuh cepat obat itu. Ini yang melalui mana? Ke dinkesnya? Kalau ke dinkes, kan memang kita dapat obatnya per 3 bulan. Ya, kalau misalnya kosong, ya bakal kosong selama, misalnya gini, terus terang aja, kita ini banyak nggak dapat dari dinas kesehatan, jadi banyak beli melalui distributor. Kalau dari kita pesan hari ini siang sudah dapat. Oh gitu ya. Obat batuk, antasida, vitamin pun beli gitu, rata-rata beli, banyak yang beli. Dari dinas kesehatannya kosong. Oke, jadi lebih banyak pihak puskesmas itu yang mengadakan pengadaan obat sendiri ya, Bu ya? Nggak lebih banyak sih, tapi ya banyak lah, tapi nggak lebih banyak. Ya. Karena tadi kaitannya dengan kendala gitu, apakah dinkesnya ini ngasih responnya cepat, oh obat ini kosong gitu, silahkan cari sendiri ke distributor gitu, atau diem nggak ada tanggapan gitu, nggak ada respon, kan akhirnya pihak puskesmas nih ada atau enggak sih sebenarnya gitu, kalau nggak ada kan udah cari alternatif yang lain gitu. Iya. Biasanya kita tanya dulu sama kita lewat Bu Nensi dulu, Bu Nensi, obat ini ada nggak di dinas kesehatan? Oh nggak ada. Dari dinas kesehatan nggak ada, baru pesan ke distributor. Biasanya memang obat itu dari awal tahun pun banyak yang nggak ada dari dinas kesehatan sampai hari ini di bulan Agustus. Jadi kita mengadakan pembelian sendiri. Oh gitu. Iya, baik.
Oke, selanjutnya untuk visit pasien rawat inap. Ini apakah dilakukan visitasi setiap hari? Visit ya, biasanya visit itu kita ada yang bersama tim yang secara mandiri. Kalau kita misalnya nggak sempat gabung dengan tenaga kesehatan lainnya seperti dokter, perawat, sanitarian, kita mengadakan visit mandiri sendiri-sendiri gitu. Karena kadang ayo kita visit jam 10, kita masih ada ramai pasien. Kita tidak bisa bareng, kita melakukan visit mandiri sendiri. Kalau ada pasien rawat inap biasanya setiap hari. Tapi sejak ada COVID ini jarang ada pasien rawat inap. Biasanya setiap hari. Oke, baik. Ini sepertinya pertanyaannya sudah habis nih. Ada lagi nggak ini yang apakah sudah cukup jelas apa yang sudah disampaikan oleh Bu Andia terkait pelayanan kefarmasian di Puskesmas Satelit? Bagi peserta? Apakah sudah cukup jelas apa yang semua yang sudah disampaikan? Bisa dipahami ya? Kita kurang paham boleh WhatsApp atau datang ke Puskesmas Satelit monggo. Nah, tuh Bu Anbia dengan senang hati. Jika ada yang mau berkonsultasi, boleh bertanya ke Puskesmas langsung. Kalau sembari menunggu, kalau untuk ini Bu, mahasiswa penelitian menerima Bu selama COVID ini? Dari mahasiswa UTB yang penelitian di sini. Itu ya, banyak kakak tingkat yang sudah melakukan penelitian di Puskesmas Satelit. Oke, cukup jelas ya apa yang sudah disampaikan Bu Andia? Jelas, Bu. Jelas semua ya. Terkhusus yang dapat klaster puskesmas, jangan sampai nanti kalian ada kendala ketika membuat laporan. Nah, lupa kenapa nggak ditanyain gitu. Padahal sudah diberi waktu untuk bertanya apapun terkait instalasi kefarmasian di Puskesmas Satelit. Baik, Ibu Anbia, kalau nampaknya sudah tidak ada pertanyaan yang masuk. Kalau itu nanti kita lanjutkan materi ya di pukul 1 ya Bu ya. Baik, para peserta PKL, kalau begitu silakan Ibu Anbia, boleh ditutup Bu. Terima kasih atas waktunya hari ini jalan-jalan ke Puskesmas Satelit. Kami tim ruang farmasi dengan sangat terbuka apabila ada mahasiswa yang mau datang ke sini, mau lihat-lihat, mau bertanya, silakan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Ibu Anbia, karena kadang secara teori di kampus dengan real di lapangan itu beda ya. Terima kasih Ibu sudah berkenan memberikan gambaran di puskesmas itu seperti apa. Gitu ya. Kalau gitu nanti akan kita lanjutkan pukul 13 ya Bu ya untuk penyampaian materi. Baik, terima kasih Bu. Keluar karena ada acara. Terus ini selanjutnya gimana Bu Lili? Foto bersama dulu, Bu. Oke. Foto bersama
yang foto bersama Sesi Julia dengan ini buat dokumentasi. Sesi pagi. sesi pagi. Oke. Mungkin di Nggak bisa bantu karena Tolong. pakai HP. Tolong Pak, siapa ini yang standby? Pak Rakiban, tolong. Ya, tunggu ya. Ya. Slide pertama. Sebentar, aktifkan dulu kameranya, aktifkan, Dulu tolong. ya. Kasih senyum terbaiknya. Nah, Bu Ambia foto dulu, Bu. Iya Bu, udah siap Bu, Bu Ambianya. Ya, Bu Anbia sudah siap berfoto. Bentar. saya sama Ibu. Gelap ya Bu. Slide pertama ya. Bentar, Pak. Slide Tunggu, pertama. Pak. Tunggu, itu Bu Ambianya lagi bergerak. Tunggu. Iya. Madep sini aja Pak. Naik. Madep sini Pak. Oh, ibunya, maaf. Iya. Oke, kita mulai. Slide pertama. Ya. Slide pertama. Slide kedua. Sebentar. Slide kedua. Oke. Slide kedua. Slide ketiga. Sudah, Pak. Belum. Sebentar. Slide keempat. Ada 8 slide ya. Sebentar ya. Sekarang yang kelima, sebentar. Yang sebentar, yang keenam. Karena video ya, sebentar. Yang ketujuh. Sekarang yang terakhir. Tunggu sebentar. Oke. Cukup. Terima kasih. Oke, udah cukup ya. Ini nanti sebentar. Berarti nanti ini gimana Bu agenda selanjutnya? Ini kan belum, batas waktunya belum habis. Pak Ketua, Pak Masuri. Ya. Nah, ini kan waktunya habis kan pukul 12 ya. Ini masih ada waktu. Ya, mungkin mahasiswanya bisa istirahat ya Bu ya, karena kan kita mulai lagi jam 13.00 sesuai jadwal. Jadi untuk sementara kita istirahatkan mahasiswa dulu ya. Nanti Ya. akan kita lanjutkan pukul 13. Ya. Nah, sebagai tambahan informasi, tunggu dulu ya, jangan leave dulu.
untuk peraturan penanya, bagi yang bertanya di room chat, jangan lupa sertakan kelompok, kemudian nama. Nah, saya harap DPL-nya mencatat siapa-siapa yang bertanya ya, karena di situ ada keaktifan kan? Jadi keaktifan keikutsertaan PKL. Jadi aturan membuat pertanyaan di room chat, silakan beri kelompok dan nama ya. Mungkin bisa dibantu panitia Bu buat ininya pencatatan yang penanyanya. Oke, karena kan dari chatroom ke Word, dipindah ke Word bisa kan? Mirandi, evaluasi bisa dibantu. Ya, jadi gitu. Jadi kita istirahatkan dulu ini Bu ya, anak-anaknya Bu ya. Ya. Oke, baik. Untuk para peserta PKL daring, kami persilahkan untuk beristirahat dulu. Nanti boleh masuk Zoom lagi sebelum pukul 13 ya, karena pukul 13 nanti kita sudah mulai sesi penyampaian materi oleh Bu Anbiah. Nah, nanti ada dibuka sesi tanya jawab kembali. Jadi silahkan nanti siapkan pertanyaannya. Gitu ya. Kalau begitu saya tutup dulu ya. Bu Yuli, Bu, Iya. Mungkin bisa diinfokan untuk mahasiswa yang kelas puskesmas sudah bisa mulai nyusun laporannya. Nyicil-nyicil membuat laporan dengan perseptornya Ibu Ambia. DPL lapangannya Bu Ambia. Apoteker lapangan maksudnya. Oke, gitu ya. Jadi bagi para peserta yang mendapatkan klaster puskesmas, silahkan membuat laporan kasar ya.